ayah bunda yang berbahagia, tapi benar berbahagia. Isi bohong gitu ya, hanya atau jadi doa mudah-mudahan. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kali kedua saya berkumpul dengan ayah bunda yang sudah 2 kali, yang baru pertama kali berarti baru pertama kali. Terima kasih, ini kelihatan kiamat di sini agak lambat Pak. Biasanya kalau saya kajian di tempat-tempat lain di sekolah itu udah ciri kiamat ya. Apa ciri kiamat itu? Jika jumlah perempuan lebih dominan daripada laki-laki. Sekarang agak imbang nih. Jadi kiamat agak ditunda untuk sekolah ini. Beneran. Saya lihat setelah ini namanya gak ke-Islam-Islaman, tapi menerapkan sisi-sisi keislaman yang lebih. Tadi saya dengar ada munakosah. Ini kok gaya, kenapa gak saya yang munakosahinya? Kenapa gak dibuka? Oh beda. Berarti saya mau munakosahnya ayah bundanya. Jadi alhamdulillah saya berbahagia. Saya harus siap-siap berbicara di depan ayah-ayah, para ayah yang luar biasa. Terima kasih ayah. Kita mau orang-orang sibuk yang kalau diundang, kok bunda aja. Udah itu urusan bunda, kan aku udah ngasih uang gitu. Betul ayah, saya juga setiap tahun 2 kali ngambil rapor. Bahkan kalau kemarin terakhir itu wisuda anak saya kelas 3 SMP. Dan selalu begitu saya memposisikan tidak boleh video saya dengan istri saya. Kalau misalnya sedang ada acara wisuda itu gak boleh video Pak, saya dengan istri. Anaknya suka video, namun dia video lagi. Udah gak video mana ada. Kita terus ngapain Pak? Saya berdiri di panggung sebelah kanan, kemudian istri saya berdiri di panggung sebelah kiri. Nanti anak saya naik di sebelah kanan, turun sebelah kiri. Sebelum naik saya pegang. Kemudian saya berbicara kepadanya karena anak laki-laki, saya berbicara berbisik ke sebelah kiri telinganya. Ayah suka begitu kalau bicara? Kenapa harus sebelah kiri? Oh ya tuh. Berbicara ke sebelah kiri. Jadi ternyata laki-laki itu Pak lebih dominan pendengaran sebelah kirinya. Dan jika kemudian anak-anak sulit yang laki-laki disuruh, itu karena kita nggak pernah fokus ke satu. Kakak, sholat kak, nggak tahu kemana arahnya. Padahal deketin, kemudian berbisik-bisik, saya kak, sholatin gitu. Jadi pas anak saya naik, saya pegang dulu, saya sampaikan. Nah, apapun hasilnya di atas karena Allah. Mau ranking 1 karena Allah, mau ranking 2 karena Allah. Maka dimanapun kau menghafal Quran karena Allah, bukan karena ini, bukan karena Anda. Udah naik Pak, saya peluk terus naik. Nanti turun di bundanya, di ibunya dipegang lagi Pak. Bagian bundanya yang ngobrol, hebatnya bunda Bangga. Mudah-mudahan kau jadi semakin soleh. Mudah-mudahan jadi ahli surga. Begitu enggak kemarin? Pas kosong? Enggak ya? Enggak, kalau pergi sekolah anak sering didoakan. Jadi ini kebetulan ada pasangan ya. Nah, nanti bisa saya contohkan. Boleh? Boleh ya. Baik, saya sampaikan masalah besar di Indonesia. Saya sampaikan krisis di Indonesia. Saya langsung saja perkenalan nanti mudah-mudahan sudah tahu saya. Tadi disebutkan nama saya Ahmad Suara, saya dari belajar, saya juga punya sekolah. Tapi lebih basically Islami. Ini di sini nggak ada, tapi isunya Islami gitu, keren banget ya. Ibu kepala memang mantep ya. Kasih applause Pak. Applause sudah biasa Pak, kasih takbir Pak. Takbir. Allah. Kayak kamu perang gitu. Assalamualaikum, luar biasa. Beneran saya bahagia banget. Ini yang hadir ternyata ada ayahnya juga yang ini lebih banyak tahun ini, keren. Mudah-mudahan ayah-ayah yang penuh barokah dibebaskan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata dalam Al-Qur'an ayah yang paling banyak ngomong itu ibu dengan anak atau ayah dengan anak. Tahu dari mana? Siapa yang tahu? Tahu kemarin masih ingat tuh, luar biasa. Berikan contohnya, kemarin saya cocokkan. Mungkin masih ingat dikit kan? Ya. Baik ayah, saya yakin ayah ini adalah pecinta Quran juga yang sering baca Quran, walaupun Ramadan sekali. Ya kan terlambat banget kalau Ramadan sekali membaca Quran gitu.
Insya Allah ya, kalau Ramadan kita memaksakan hatam karena jujur, saya juga sama mencari nafkah, yang wajib kasih nafkah ke anak dan istri. Kadang-kala sering fokusnya lahir, padahal dalam Al-Quran ya, yang paling sering disebutkan Allah itu batinnya dulu baru lahir. Apa dulu? Lahir dulu atau batin dulu? Kalau di Quran ya, Bunda, yang paling disebutkan pertama kali oleh Allah adalah batin baru lahir. Kalau kita nyebutnya nanti pas lebaran nih kamari, mohon maaf. Oh, jadi kita mau fokusnya apa? Sebagai batin, Mbak. Ternyata dalam Al-Qurannya mohon maaf batin lahir. Yang harus fokus kita adalah batin dulu kemudian lahir. Yang dibutuhkan istri adalah batinnya kemudian lahirnya. Walaupun memang muda-muda jarang ngomong urusan batin, gak pernah nih, tapi mungkin dari dengerin sama ayahnya. Pernah gak nanti? Sun, kita mau pergi sun dulu, pernah nggak? Gengsi, harusnya paham terus itu buat sudah puluhan tahun nggak paham. Ngomong, berikan apa dia ngobrol. Coba. Itu nggak imbang dalam Al-Quran yang ternyata batin juga harus speak up, Bunda, harus ngomong. Bahkan kalau dalam hadisnya ya, itu konsep batin itu bukan hanya tentang ngomong, bukan hanya tentang mohon maaf ya, kalau kita memahami batin apa ya? Itu anak itu menarik. Suatu saat kita kajiannya khusus kitab ya, kita berhubungan badan suami istri itu ada. Belum? Itu udah level tinggi ya nanti ya. Ini mah masih awal-awal nanti, insya Allah kita kajiannya khusus itu. Karena memang mudah-mudahan jangan ngomong dalam urusan itu. Bisa. Ini paling umum, paling umum. Laki-laki itu kalau udah selesai meninggalkan istrinya semua. Paling umum kalau yang musik, nggak beda. Tapi nggak tahu. Ternyata ada Allah dalam Al-Quran itu banyak sekali mengajarkan yang berbicara itu kebanyakan adalah bapak dan anak, ayah dan anak. Ibu-ibu harus banyak ngomong, tapi bukan konsep prinsip. Nanti saya contohkan masing-masing. Mudah-mudahan Allah mengadakan pada kesempatan ini. Intinya, nanti kita akan belajar bagaimana komunikasi suami istri dan komunikasi orang tua dengan anak. Mohon maaf ya, ini saya kira sudah ahlinya semua. Saya baru tahun ke-17 menikah. Nah ini senior saya. Sudah berapa tahun ya? Oh baru dia bahasa. Kalau baru ini kita belajar sama yang baru. Biasanya kalau yang baru itu masih romantis gitu. Berapa bulan? Anaknya udah masuk sekolah berapa bulan? Baik, saya maju di tahun 17 dan memang ujian itu luar biasa sekali, ujian banyak sekali. Ini senior. Ini asli senior ini. Masya Allah. Mana yang paling lama, paling senior? Bapak berapa tahun? 19 tahun. Berapa lagi? Alhamdulillah, berapa tahun? Mudah-mudahan. 9. Kalau nggak salah. Ini kelihatan nggak pernah anniversary. Bagus nih kalau nggak pernah anniversary berarti memang selalu membahagiakan istrinya setiap hari. Gak usah nulis tahun 1 tahun baru ngasih surprise, nggak pernah. Ya. Baik, kita mulai dari mana yang barusan prolog lah. Ya. Kita mulai dari orang tua paling banyak berbicara itu ternyata ayah dulu, baru ibu. Nanti saya contohkan masing-masingnya. Dalam Quran itu ternyata yang paling banyak ngobrol itu adalah bapak dengan anak. Maka Indonesia kehilangan sosok ayah karena jarang ayah berbicara dengan anaknya. Maka mudah-mudahan saya dengan adanya teknologi sekarang yang canggih, ayah-ayah dimudahkan untuk terus komunikasi dengan anaknya. Apapun, tapi mohon maaf, urusan prinsip lebih diutamakan. Apa prinsip itu? Nah, sholat. Sholat itu perintah Allah dan sampaikan. Nah, sholat itu perintah Allah. Harus ada Allahnya. Kemudian misalnya makan. Nah, makan harus pakai bismillah dulu ya. Duduk itu prinsip, itu diajarkan awal oleh ayah. Walaupun praktik berikutnya oleh bunda. Dan kalau bunda ngajarin ngomongnya baik-baik. Karena yang paling banyak dominan ngobrol,
lebih banyak kesempatan berbicaranya adalah bunda. Mau nggak sekali nyuruh langsung jadi? Oh, sekali nyuruh langsung jadi gitu. Nah, sholat, oke gitu. Mau nggak? Tapi nggak nanya dulu, hari Ustaz gitu tuh. Bagus ya, gak usah mau bagus saya. Yang penting kata ayat Qurannya begitu, maka kita laksanakan. Baik, kita mulai dari bagaimana kita memposisikan orang tua harus banyak komunikasi dengan anaknya, dan mudah-mudahan setiap perintahnya dimudahkan oleh Allah untuk segera dilaksanakan. Tisu, lupa ibu. Mudah-mudahan di kesempatan ini sampai jam 1 insya Allah, sisanya tanya jawab. Saya yang nanya, ayah yang jawab. Boleh kan? Boleh lah. Atau bunda yang mau nanya, ayah yang jawab. Saya yang menjawab. Saya pasti ya ngomong di video. Jadi jangan di rumah terus berantem ngomong di sini nih ya. Masya Allah, Bismillah. Kita mulai. Ternyata ada caranya supaya anak kita benar-benar seperti yang diharapkan. Sekali suruh jadi. Nak makan sayang, iya. Nak salat, iya gitu. Disuruh naon gitu. Buat Kristen ya kan. Saya mah ada dagangan ya. Sudah. Kita lihat ada 3. Bagaimana cara supaya anak muda, anak ayah semuanya sekali suruh jadi. Nak salat, iya. Nak makan sayang, iya. Mandi, oke, gitu ya. Kan ada yang oke, enggak, belum juga. Sholat, subuh. Ayahnya sudah ke masjid, pulang ke rumah belum. Bangun terus gimana ini? Mulai angkat senjata. Bangun nggak? Itu biasanya bunda, kalau ayah nggak pernah. Mohon maaf, ayah di rumah punya rotan? Iya. Sama nyari tapi ada. Nanti pulang dari sini ya beli rotan lah. Panggung gitu. Kasur ada ya. Nah, beli 2. Tulis di situ 1 untuk anakku tercinta, 1 lagi untuk istriku tercinta. Baik, untuk istri dulu nih. Itu dalam surat An-Nisa ayat 34. Ternyata yang harus dipukul itu ternyata istri yang pertama. Yang kedua baru kan gak mungkin tiba-tiba ada anak kalau tidak ada istri. Baru yang kedua anak. Kalau anak kenapa dipukul? Karena dia tidak sholat berusia 10 tahun. Berarti kalau anak-anak di bawah 10 tahun gak ada pukulan kan? Kemudian yang pertama ini istri. Istri itu dipukul karena apa? Karena kalau disuruh susah, membantah, bahkan khusus, maka harus dipukul. Tapi setelah ditinggalkan tempat tidurnya. Nah ini sih. Jadi yang pertama kalau istrinya tidak suka, ayah harus tidak disukai, ayah harus sabar. Dan sabar yang pertama adalah meninggalkan tempat tidurnya. Setelah nasihati ayah itu kenapa? Kalau udah jangan hanya keluar saya mas bawa rapot. Bukan kadang untukmu, maka bukan itu untukmu. Itu diingat-ingat. Ternyata masih lihat tepe. Kalau KAP dan di payung ayah tidak, itu masalah. Tidak setuju. Ya aku gelis tidak setuju. Si wangi sehingga mau keluar nih. Udah. Iya nggak apa-apa, istri saya enak kayak gini. Terima kasih ya, banyak sekali. Sampai mana nih? Wangi. Si ayah tisu. Dia ngomong makanin siap-siap cerita ibu benar pengajiannya jam 1 pas lapar-laparnya. Dan itu adalah isyarat dalam bahasa Arab. Al-akil yang itu isyarat orang yang berakal tidak boleh salah isyarat. Kalau siang-siang ceramah nggak boleh nama karena belum. Karena yang makan, yang lapar tidak butuh tausiah, yang dibutuhkan jelas. Tapi saya husnudon yang hadir saat ini sedang pada sahur. Nah, ada yang kasih. Ini sekalian tidak percuma dihadirkan dia malah dia tetap ngobrol. Kita mulai sampai dasar. Jadi nanya hari ayah sukanya lipstik warna apa? Palingan nih nanya lipstik batur dan ini tapi karena itu pernah nanya nggak? Ayah sukanya lipstik apa? Pernah nanya? Enggak.
Ada yang pernah cuek ya mau warna apa sih? Karena aku dandan untukmu itu keren tuh. Jadi mudah-mudahan nanti hal-hal kecil seperti itu menjadi penguat. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita sehidup surga. Oh masih ada yang serius mati tapi mampu. Jigwe istri pada istri api lelah dibayar. Ya di terakhir untuk api kita tutup. Bojo dibayar. Kita mah kumaha takdir Allah ya. Jangan sehidup semati. Tapi kalau bisa sehidup sesurga. Barang-barang nanti lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bismillah. Yang pertama, kata Allah wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Kalau mau nyari ayatnya, ayat Buddha di surat Al-Qasas ayat 77 supaya anak kita gampang sekali disuruh nurut sama kita. Yang pertama, saya harus fokus sama akhirat. Sampai kapanpun anak tidak akan pernah berubah menjadi taat kepada kita kalau kitanya nggak pernah fokus akhirat. Kita harus fokus akhirat. Terus yang difokuskan akhiratnya apa? Yang lebih banyak akhiratnya satu ya. Udah yang kita fokuskan sholat. Jadi kitanya yang laki-laki sholatnya maksimal. Kemudian yang bundanya juga sholatnya maksimal. Perbaiki itu dan fokus akhirat. Punya anak lillahi ta'ala, bukan hanya menyalurkan hawa nafsu. Kemudian menyekolahkan anak lillahi ta'ala, bukan ingin punya pekerjaan. Menyekolahkan anak, mendidik anak dan sebagainya. Pokoknya fokus ke akhirat. Yang pertama hidup kita harus fokus akhirat. Bisa dipahami ya? Jadi fokus akhiratnya diawali dengan segala sesuatunya bismillah. Di rumah juga kelihatan kalau mau minum itu ngajarin anak kan bismillah dulu, kanan-kanan sambil duduk kemudian bismillah. Gak usah kayak gini. Nah, ini ayah kalau minum tuh kayak gini. Gak usah. Ayah bundanya sama sinergi. Kalau minum jangan berdiri duduk, kemudian bismillah dulu, selesainya alhamdulillah. Dan itu menanamkan. Sama seperti sudah lamanya kita menanamkan kepada anak keburukan. Banyak hal dan itu harus kita hapus ulang. Di antaranya adalah saat kita berbicara tidak sesuai dengan syariat. Bunda biasanya kata bunda, makan dulu, nanti sakit perut. Kalimat sakit perut itulah doanya. Terus, kamu budak sah, bodoh-bodoh tuh. Karena ada yang ngomong begitu karena mungkin emosi gitu. Kamu bodoh-bodoh tuh itu dua kalimat apanya? Bodohnya. Maka anaknya didoakan oleh orang tuanya bodoh-bodoh. Terus, lu sampai tadi aku, kamu budak sah, bodoh-bodoh tuh. Budak lagi bingungnya, harusnya budak sah. Dan bapak mama pintar yang bodoh, luar biasa. Maka hati-hati ayat kalimat ini muncul karena memang mungkin karena emosi, hawa nafsu dan sebagainya. Mudah-mudahan kita tertib dalam fokus ke akhirat. Semuanya awali bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Pokoknya semuanya fokus akhirat. Kalau fokus akhirat berarti sholat nomor 1. Jangan pernah nanti-nanti, jangan pernah telat sholat. Kalau ternyata anak saya disuruh, nah ambilin ini dong, tapi nanti-nanti itu pasti karena saya menanti-nantikan sholat saya. Udah juga begitu. Nah, tolong bawain air minum. Bentar. Itu karena kita sering mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sakedap kagok gegerok. Mending sholat, mending gegerok. Atau sholat mending gegerok. Karena ibu-ibu mah bisa. Ayah kita insya Allah lebih fokus daripada perempuan. Perempuan itu multitasking. Benar-benar perempuan itu keren. Satu duduk di sini saja langsung dipraktekkan. Ini kalau saya sedang ngomong kayak gini, itu langsung dipraktekkan. Jadi sudah kebayang nanti berarti aku sama suami itu langsung kebayang. Bapak mana kuping ke bengkel beres di bumi, baru di bumi. Ibu-ibu mah masih di sini sudah di rumah bisa. Bahkan bisa sambil sholat sambil gegerong bisa. Halo Bapak, piring cantik sih. Ayam cantik gegerong oke. Tadi teh salah kita tanda kopi janji jalan gitu. Kepikiran dong. Bisa masak sampai beres loh. Apalagi kalau sholat awal taraweh besoknya sahur dan ternyata belum ada makanan buat sahur, itu rakaat 11, rakaat 20 beres. Beres taraweh, beres sahur, masak jam sahur malam bisa gitu. Itu perempuan. Maka hargailah perempuan, mudahkanlah perempuan. Karena perempuan itu sangat luar biasa. Apa luar biasanya perempuan? Gampangan sembuh sakitnya. Mudah memaafkan tapi tidak mudah melupakan. Jadi ingat tuh bapak teh dosana naon. Tapi dah kalau kita minta maaf, maafin, dimaafin, tapi eta mau bohong.
Pokoknya itu pasti seumur umur dibahas lagi. Jadi nggak boleh kayak gitu. Kamu mau bahas wayang kamu bahula itu teh masa lalu atau jangan dibahas-bahas. Biarin perempuan mah kayak gitu. Dengerin aja. Tugas laki-laki cuma menyediakan dadanya untuk bersandar atau pundaknya untuk bersandar. Suka apa yang dipakai bersandar? Ayo. Atau udah lama yang baru yang baru. Ayo lawi mah sok seorang anak terus bisa nyarane kan. Perlu bersadarkan agak-agak. Dan itu masalah ya, kenapa hal ini harus disampaikan? Karena ada bagian-bagian yang Allah ingin kita tertib, ternyata utuhnya negara itu karena utuhnya rumah tangga. Maka mulailah kita fokuskan akhirat lillahi ta'ala. Apalagi anaknya masih segede gini, Masya Allah. Sering ngobrol. Ini adek, tahu nggak Ustaz ini lagi apa? Enak. Jadi kalau masuk kamar mandi, adek, bunda pipis dulu ya, saya tunggu di sini. Nanti kalau pipis itu kaki kiri dulu. Doanya Allahumma bika minal muslimin wal mu'minat. Keluarnya gufrana kaki kanan gitu. Tiap mau masuk kamar mandi gitu, anak pintar tak minimal ngadoa kamar mandi. Kita mah datang, pergi kabur baru ayo lagi urang kita kan budak baru apa itu? Jadi kita dulu budak. Dan ayeuna kamar mandi gitu, terus keluar terus karena tidak dicontohkan oleh orang tua. Dan itu keren banget. Itu bisa sinergi dengan sekolah. Program doa apa saja yang diajarkan itu satu fokus akhirat. Bisa dipahami? Alhamdulillah ya. Dan mengamping mah ngobrol. Nah hese mah kan pulang tidur hese. Mungkin kan pulang tidur kuring digibah. Tadi mobil pasti diobrol. Tadi kita nggak bahas yang namanya body, karena banyak pokoknya kalau itu ada bahasan saya, mudah-mudahan jadi kebaikannya. Itu yang pertama, fokus. Saya udah. Kalau yang fokus akhirat, kayak mau pergi berpisah itu selalu luar biasa, selalu saling mendoakan anak, mendoakan suami atau istri. Masih sering pelukan kan? Ya. Sering. Itu pasti lihat tuh. Kami juga umumnya. Baik Pak, nih ini teh semuanya tangan kita surga buat istri kita, kaki kita surga buat istri kita. Maka pastikan surga itu selalu menerima orang-orang baik. Maka ibu ke suami anggaplah sebagai surga. Kalau menganggap surga baik atau buruk? Walaupun buruk. Benar. Walaupun buruk. Kayak gini, sholat. Padahal suami belum sholat. Mau sholat kan? Ayah hula atau kakak aku nggak akan ada cerita itu. Jadi ya karena Allah itu, kalau misalnya sudah diperintahkan Allah, sudah tidak akan kayak ayah gak, saya gak, nggak ada balas dendam. Karena pas tapi khairat. Kalau disuruh sholat, mohon maaf, masakin, aku mau makan. Padahal suami kita sedang, wonten ya, zalim, jahat mungkin, atau lagi ngapa-ngapain. Maka pastikan saat disuruh oleh suami samina wa atau berat atau tidak? Ada 4. Bunda mau masuk surga dari jalan mana saja? Bebas. Mau masuk surga dari mana saja? Bebas. Hanya tinggal pilih. 1. Fokuskan sholat. Yang 5 dijaga. Fokuskan saum Ramadan dijaga. Yang ketiga jaga kemaluan. Yang keempat taat kepada suami. Yang paling berat yang mana Bunda? Kenapa ya yang coba kita? Bunda. Bun. Tapi mewakili kan tapi berarti ya. Kerasanya itu ya. Insya Allah mudah hiji mah sholat, puasa, menjaga kemaluan insya Allah nanti buka obat. So kayak alasan capek, cina gitu ya. Padahal di hadisnya luar biasa. Kalau bunda lagi masak di dapur capek sekali, suami kemudian datang dan berhasrat kepada istrinya, maka sekotor apapun tangannya harus melayani suaminya. Gaya teh. Gaya. Terus gitu teh, itu gaya sih salah kita teh. Beres ya, ini teh. Ya gitu kita gitu. Iya kan laki-laki itu kalau lagi hasad pulang cepet-cepet kemudian masalah tuntaskan hasratnya terus pergi aja. Kata Nabi ya, jangan pernah begitu karena tugas laki-laki memberikan nafkah batin, berarti kewajiban kita kasih nafkah batin. Kalau belum selesai tanya, udah belum.
Kita yang nanya. Udah belum kata Nabi tanya dan tuntaskanlah. Luar biasa. Terus udah lagi aku penting market transfer aku makan. Elekku transferannya tuh. Lagi memang istri di Indonesia banyak yang tidak speak up, harusnya ngobrol. Ayah gitu. Ya, siap. Itu satu. Ini waktunya terbatas sampai jam berapa? Kenapa nggak ya? Dia udah sambung gini ya saya. Cicing kipas dia. Yang kedua, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Banyaklah berbuat baik di rumah. Maka perbuatan baik saya contohkan yang tadi. Kalau lillahi ta'ala, maka budak mau pergi sud tangan suami. Kemudian kesini. Sud, terus kesini. Tenepinya, jangan. Pokoknya di sebelah sini. Itu tuh maksudnya gini. Pernah kan kering pakai motor ya? Kalau pakai motor, yang gigit atau lagi yang gigit? Bukan pernah. Tergantung celana bagus. Mohon maaf saya sampaikan. Kalau ngobrol jangan ke kanan, apalagi kiri. Dan inilah telinga saya dengan telinga ayah semuanya lebih peka yang ini. Maka sampaikan, ayah maafin ya, aku suruh ngantri. Mudah-mudahan besoknya nggak usah kan motornya jadi 2. Doa itu deh, mudah-mudahan dibebaskan rezeki ayah, dimudahkan usahanya, ditambah cintanya lagi sama istri dan anaknya. Gitu, di sebelah kiri itu begitu. Siap? Kalau tidak begitu di rumah, ayahnya pergi, suami pergi, kemudian pegang dulu tangannya, tarik dulu, kemudian baru berbicara sebentar dengan ayah. Mudah-mudahan dimudahkan perjalanannya, diluaskan rezekinya, jadi ahli masjid, jadi ahli surga, semakin cinta sama keluarga. Suami tinggal? Amin. Tinggal? Amin. Habis itu, ya bentar saya sini dulu. Habis itu dulu, tatap mata istrinya. Kemudian katakan, yang solehah ya gimana? Aku pergi dulu, nitip anak-anak. Mudah-mudahan amanah. Mudah-mudahan di rumah saya semua pekerjaan. Mudah-mudahan semuanya semakin sayang sama suami, sama ayahnya. Mudah-mudahan berdua disampaikan. Siap? Bila jangan salah biasa sama Bapak Ali yang lagi beres. Tadi masa acara ngaji, kurang teh mungkin assalamualaikum beres. Akhirnya jadi ribuan. Mohon maaf. Karena masya Allah enggak akan habis waktu. Tak cari waktunya misalnya tadi ya 12.30 pengajian mulai. Saya paling nggak mau telat kecuali ada kondisi yang darurat. Darurat saya itu pencret. Terus telat. Itu pokoknya kalau sudah sakit perut susah. Tapi insya Allah di lain waktu apapun urusannya tidak akan pernah ada telat. Maka lakukanlah banyak kebaikan sehingga anak-anak melihat bagaimana masya Allah melihat nanti kalau yang laki-laki saya jadi suami bakal begini. Kalau yang perempuan nanti kalau jadi istri saya begini. Dan itu diajarkan di rumah. Gak pernah ada sekolah rumah tangga. Maka diajarkannya di mana? Di rumah. Berapa tahun? 17 tahun 15 tahun. Sudah selesai? Terakhir saya ulangi, yang pertama fokus akhirat, yang kedua banyak melakukan kebaikan apapun itu, yang ketiga jangan pernah merusak, wala tabghil fasad, jangan merusak apapun. Ucapan jangan rusak, perbuatan jangan rusak. Contohnya tadi berdiri minum dulu, Bismillah dulu, jangan tidak berdoa. Itu sesuatu yang merusak. Masuk kamar mandi kiri dulu, bukan kanan dulu. Umur 2 dengan ngajul, gak ada contoh. Yang pun apa cuma gitu, salto. Kan budak mah ayam pak ruku, kayaknya orang ruku salto budak mah. Orang sujud dia mah salto, masya Allah. Itu 3. Ini saya segera dicepatkannya. Surat Al-Qasas ayat 77. Poinnya agar saya dengan ayah muda anaknya nurut kepada kita, maka pastikan kitanya fokus akhirat, jangan lupa dunia. Fokus tapi akhiratnya. Baru jangan lupa dunia. Kemudian yang kedua perbanyak berbuat baik, dan yang ketiganya adalah jangan pernah merusak ucapan atau perbuatan. Ini surat Al-Qasas ayat 77. Suatu saat nanti kita akan kaji lagi, sisanya kita tanya jawab. Mumpung Bunda ada di sini, kemarin mah Bunda bertanya ayahnya tidak ada, sok sekarang Bunda bertanya ayahnya ada. Biasanya Bunda bertanya untuk ayah bertanya untuk Bunda. Sok bismillah. Nggak ada? Oh. Ada. Nah itunya, itu mic-nya itu tuh. Ada yang mau tanya ya? Ini kan bisa.
tapi baik komunikasi dengan anak supaya lebih intens. Belum sob. Oke, siap, nomor saya ada di panitia. Nanti kalau ada mau bertanya boleh. Baik, ayah bunda, ini itu konsekuensi memang. Kalau misalnya dua-duanya sibuk, memang harus pilih satu. Mau siapa yang tetap stay? Dan nggak mungkin yang stay kerja adalah perempuan. Walaupun kemungkinan itu tetap ada. Contoh, saya bahas kisah sedikit dari Khadijah. Siapa yang tidak tahu Khadijah di sini? Tahu semua ya? Khadijah itu istri Nabi nomor 1. Karena istrinya ada 12. 9 itu saat Nabi wafat, istrinya yang masih hidup 9. Oke, bagus. Khadijah itu punya pekerjaan orang kaya. Saat menikah dengan Rasulullah di malam hari, di malam pertama, di malam hari, biar lebih sah. Tapi masuk ke sini. Masuk ya. Di malam pertama, Khadijah langsung ngobrol. Wahai suamiku, sekarang kau imamku, maka semua perusahaan dulu. Aku hanya meminta sebagian nafkah darimu saja. Itu kalau isinya Khadijah. Kamu dia mah bukan Khadijah. Kamu dia mah pasti kalau bukan Aisyah Hafsah. Bukan Hafsah Zainab. Kalau tidak Ummu Salamah. Itulah Husnudon kan. Kalau ternyata dilihat belum jadi Khadijah, karena memang borong-borong kita istri kita. Ternyata memang istri Rasulullah yang lain itu tidak bisa seperti Khadijah. Maka bukan bunda Khadijah mah tidak bisa dicontoh. Berat, tidak pernah nyakitin seumur hidup dengan Nabi, dengan ucapannya dan perbuatannya. Mohon maaf bu, Pak Ayah, istrinya pernah nyakitin? Lupa, tapi saya bukan sumber ya, kayaknya kelihatan pernah. Maksud saya gini, sudah lupa karena kebanyakan. Ya kan lupa seperti gini. Anak-anak itu keren. Aku mah gak pernah lupa juz amma. Gak lupa juz amma itu kemungkinan dua. Satu menghafal juz amma sampai selesai dan gak pernah lupa. Yang kedua gak pernah ngapalin. Dan yang gak pernah ngapalin gak pernah akan lupa itu. Sama seperti Bunda bisa kayak barusan. Gak ingat itu kemungkinan dua. Banyak kan? Atau memang sama sekali tidak. Tapi benar, istri Nabi Muhammad SAW saja, yang lainnya yang 11 lagi itu pernah menyakiti Nabi Muhammad SAW dengan ucapannya. Tapi Khadijah salah satu yang tidak bisa. Baik, nyambung dengan ini, Khadijah itu di malam pertamanya memberikan semua perusahaannya kepada, kalau mau seperti Khadijah begitu. Tapi kan lagi-lagi bukan Khadijah istri kita. Maka nanti silakan diskusikan. Ini kalau ternyata hak anak tidak dipenuhi oleh kita yang kerja dua-duanya. Istri saya di dinas sosial sampai tahun 2020. Kemudian anak semakin tidak terkendali dalam beberapa hal. Dalam beberapa hal diantaranya adalah anak sudah tidak bisa lagi ngomong bahasa Inggris, bahasa Arab di rumahnya. Padahal istri saya jurusan bahasa Arab, bahasa Inggris di sekolahnya cabang Gontor 6 tahun, kemudian ke UPI 4 tahun ambil bahasa Arab. Nah, saat komunikasi kita semakin rusak dalam konsep bahasanya, wah anak sudah keluar nih, padahal kita punya cita-cita sama. SMA anak sudah harus di Madinah, minimal sudah kuliah kan di Madinah, pokoknya harus keluar negeri. Akhirnya saya ketikkan, boleh nggak? Ya boleh, tapi saya minta waktu ya 1 tahun untuk berhenti. Oke, dan ternyata berhenti di pas pandemi. Pas pandemi itu berhenti, stop, dan sekarang sudah stay di rumah. Itu pilihan saja. Kecuali dua-duanya kerja, tapi hak anak terpenuhi. Misal terpenuhinya kapan? Kita misalnya ketemunya malam, maka maksimalkan malam. Tapi kalau malam juga kita baru pulang capek, maka maksimalkan subuh. Subuh harus bangun semuanya. Dan waktu subuh itulah bisa jadi cuma 1 jam sampai 2 jam saja dengan anak kumpul ngobrol apapun. Dan dalam 1 minggu harus ngobrol akhirat 1 kali. Misalnya 1 minggu di pekan nih, besok Ahad. Pas Ahad kita ngumpul, habis subuh itu kita ngumpul. Ayo nak sayang duduk ya, bunda duduk ya. Semuanya duduk. Ayah mau ngobrol. Hidup ini yang paling penting sholat. Kita jaga sholat ya. Baca Quran jangan pernah ditinggalkan. Kemudian sopan santun, akhlak harus dijaga. Itu poin-poin yang disampaikan oleh ayah, cuma 3 saja. Dan itu 1 minggu sekali. Bagaimana kalau LDR saya jauh? Sama, yang jauh minta video call. Nanti di video call kan istrinya memegang handphone, kemudian anaknya mengikuti di situ untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh suami. Siap?
mudah-mudahan tidak mewakili jawabannya atas pertanyaannya di WA. Silakan yang lain. Hari ini saya beres ini Ayah bunda kalau di sekolah ayah bundanya siapa? Anak-anak kita dititipkan di sekolah berarti ayah bundanya adalah gurunya. Maka saat ayah bundanya adalah guru di sekolah, maka pun kita menitipkan ke mereka. Terus bagaimana kita? Satu yang kemudian saya selalu ingatkan kepada guru juga sama, kepada miss di sini semuanya saya ingatkan, sering nggak mendoakan anaknya? Sering. Tapi bukan anaknya saja, tapi anak didiknya semuanya. Maka pastikan di setiap sholat yang limanya mendoakan anak didiknya. Kemudian, punten, ayah bunda sering mendoakan anaknya? Sering ya? Kalau anak orang lain? Misal gini, semuanya sepakat anak ini bermasalah. Maka sepakat anak ini bermasalah, kemudian kita ngomong, udah saya tambah bandel. Terus datang lagi ke orang tua ini, ada apa di rumah lagi itu bandel, dua apa bandel. Datang lagi ternyata sesekolah dong ngomong bandel, maka akan semakin berat. Maka doakanlah. Dan dengan mendoakan tidak lebih berat. Guru mendoakan, orang tua juga mendoakan. Masya Allah, kita lagi diuji bareng-bareng ya. Mudah-mudahan anak kita diberikan kesabaran, tetap soleh, dan mudah-mudahan anak itu juga disolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa deh, yang biasa gitu. Biasa ya. Nah, ada terus biasa. Dan bismillah, ini pelajaran penting bagi saya. Saya juga punya anak disekolahkan. Masya Allah, maka saya adalah salah satu dari orang tua yang tidak pernah percaya dengan nilai dari guru. Saya paling nggak percaya. Ranking 1 anak saya naik panggung, wah luar biasa. Saya langsung nasihatin, mana rapotnya, nggak kuat. Ini nilai Pinky mani bagus, Pinky itu sholat pak, ya sholat. Kemudian saya tanya, sholat kalau ruku bacaannya apa? Saya nggak percaya dengan nilai itu, karena saya komite di situ kak. Saya juga guru di situ. Bisa jadi guru tengke, ya mah budak komite menjaleti. Mas saya nggak percaya tuh. Terus anak saya tiba-tiba nilai baca Qurannya bagus banget. Saya nggak percaya itu, karena saya ngasih nilainya pak. Saya gurunya. Kemudian saya nggak bisa kayak gitu aja langsung gitu. Bisa jadi kan pas di depan saya mah dibagus-bagusin gitu. Kemudian saya coba di beberapa kasus, bagus gitu diajar. Makanya selalu 10 hari terakhir Ramadan dibawain hijab. Nah ini bagian yang kemudian harus kita pahami bersama, bahwa anak kita di rumah ini, di sekolah ini rumahnya. Maka pastikan yang diketahui ayah bunda adalah kisi-kisinya jelas enggak. Kemudian kalau misalnya ada hukuman jelas enggak. Kalau misalnya ada aturan jelas enggak. Kalau ternyata semuanya jelas, gurunya jelas, aturannya jelas, kisi-kisinya jelas, aturan kalau ada masalah juga jelas, ikuti sami'na wa ata'na. Saya rindu orang tua saya yang kalau saya punya masalah kurang disidrek sama orang tuanya. Dan saya kira ini adalah alumninya yang begitu dulu. Kalau sekolah bawa pulang ke rumah teh isi truk dari kubabana. Sekarang kan nggak kayak gitu ya konsepnya. Yang anehnya itu adalah anak yang merubahnya, bukan kita yang merubahnya gitu. Dan saya juga menghadapi kasus-kasus seperti itu nggak satu pak, banyak sekali. Mudah-mudahan kita saling legowo mendoakan, karena sekolah ini tidak bisa berdiri tanpa kekuatan dari Allah. Maka doa juga saling menguatkan. Saya kira begini, kalau ada orang yang terzalimi, doanya tidak ditolak sama Allah. Kalau yang terzalimi doanya bagus banget, keren. Gak apa-apa, udah takdir Allah. Mudah-mudahan anak saya diubahkan, anak itu juga diubahkan oleh Allah untuk menjadi anak yang soleh. Yang terzaliminya mendoakan, maka itu pasti jaminan diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja kalau dari saya. Ada lagi? Cukup? Udah? Yakin? Ayah? Bunda? Cukup? Ini bunda nggak ada yang bertanya? Di WA aja siap ya. Maka nomor saya ada di panitia, silahkan kalau ada apa-apa silahkan ya.
Oh ada, Bu Gida. Boleh. Yang perbedaan usia, kita misalkan ingin menasihati itu harus seperti apa kalau perbedaan usia di anak? Jadi gini, sebenarnya perbedaan usia itu tidak jadi masalah jika nomor satunya sudah selesai. Nomor satunya adalah anak pertama. Jika anak pertama sudah dipahamkan dan selesai, maka beres mengajarkan kepada di bawahnya. Masalahnya kita belum selesai untuk yang pertama. Jadi ada kebingungan nyampaikan ke yang pertama dengan yang kedua, yang ketiga. Padahal kalau selesai yang pertama, anak yang pertama itu pasti paham. Saya sudah tidak kecil lagi. Dan itu di usia 10 tahun. Di usia 7 tahun anak sudah bisa sholat tertib. Mohon maaf ayah, bunda, ini takut lupa mengajarkan sholat dari 0 sampai 7 tahun. 7 tahun anak sudah sholat benar. Dan nanti ayah bakal ditanya, ngajarin sholat nggak dari 0 sampai 7? Ya. Jadi sebenarnya kalau yang pertama sudah selesai aman. Nah sekarang kasusnya ternyata yang satu, yang kedua, yang ketiga nggak aman nih. Misalnya belum tuntas untuk pengajaran kepada anak pertama, belum tuntas juga kepada anak yang kedua. Yang pertama aja belum tuntas, maka pasti akan ada perbedaan cara menyampaikan untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Maka nanti ada batasan 0 sampai 7, kemudian 0 sampai 2, 2 sampai 7, kemudian 7 sampai 10, 10 sampai 15, sisanya selesai. Mohon maaf ya, 15 ke atas sudah selesai.